Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Nyimas Nisa Ningsih dan saya Ibu Siti Samia. Ya, kita akan melanjutkan persamaan eksponen sifat kelima dan keenam ya. Nah, di sini ada sifat kelima. Sifat kelima itu persamaan eksponen Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx mempunyai arti atau terdefinisi jika dan hanya jika 4 syarat. Nah, di sini ya, kalau misalnya bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda, maka dia mempunyai 4 syarat. Yang pertama itu Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0. Nah, di mana Fx dan Gx-nya itu harus lebih dari 0. Atau si Fx dan Gx-nya berarti dia harus positif. Ya, harus positif. Yang keempat itu Hx sama dengan min 1. Nah, setelah disubstitusi nanti harus negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Itu harus sama hasilnya ya. Jadi nanti si pangkatnya itu dia harus dua-duanya genap atau harus dua-duanya ganjil. Jadi nanti hasilnya bakalan sama. Harus sama. Oke, kita ke contoh soal ya Bu ya? Ya, kita ke contoh soal. Contoh. Nah, di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X min 7 pangkat X pangkat 2 min 2 sama dengan X min 7 pangkat X. Nah, di sini kita harus di ini dulu ya, dipisah-pisahkan dulu. Mana yang Fx, mana Gx, mana yang Hx. Nah, Hx itu dia adalah bilangan pokok. Maka Hx-nya adalah X min 7 ya? Ya, Hx-nya min 7. Fx itu adalah pangkat yang ada di ruas kiri, yaitu X pangkat 2 min 2. Dan Gx-nya yang pangkat di ruas kanan, yaitu X. Nah, kemungkinan 1 atau kita mau langsung ke langsung aja ya. Kemungkinan 1 itu sifat syarat 1 ya. Kita tulis dulu ya soalnya ya. Soalnya X min 7 pangkat X kuadrat min 2 sama dengan X min 7 pangkat X. Nah, kemungkinan yang pertama Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Nah, tadi kita udah tahu ya mana yang Fx, Gx-nya ya. Ya. Fx itu berarti yang pangkat yang pertama ini ya. Fx-nya. Yang ini Gx, ini Hx-nya. Ya. Oke. Berarti kalau Fx sama dengan Gx berarti yang pangkatnya sama dengan pangkat yang kanan ya. Berarti X kuadrat min 2. Aduh, salah ini. X kuadrat min 2 sama dengan X. Ya. Jadi kita pindahin ya sih ininya ya. X-nya pindahkan ke ruas kiri karena dia positif harus pakai inverse jadinya negatif ya. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita faktorin ya. Berarti kalau difaktorin, kalau dikali dia pengen jadi min 2, jumlahin jadi min 1. Berapa? Berarti min 2 dengan 1 ya? Jadi di sini min 2 dengan 1. Berarti nanti di sininya X min 2 X plus 1 sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, itu kemungkinan satunya. Ini kemungkinan 1 ya. Nah, itu udah selesai ya. Sekarang kemungkinan 2 atau syarat yang kedua. Ini syarat kedua. Syarat kedua itu Hx sama dengan 1. Hx-nya harus sama dengan 1. Oke, tadi Hx itu yang ini ya, bilangan pokok. Berarti X min 7 sama dengan 1. Berarti X-nya berapa nih? X sama dengan 1 ya. 1 ditambah 7. Jadi X-nya 8. Nah, ini selesai. Sekarang ke syarat. Kita ke syarat 3. Syarat 3 itu adalah Hx sama dengan 0. Hx-nya sama dengan 0 bisa di sini ya. Syarat 3-nya sebelah sini ya. Ya. Mana nggak kelihatan? Syarat 3 sini ya. Nah, syarat 3
Hx sama dengan 0. Tapi nanti di sini kita harus substitusi ke Fx dan Gx. Berarti Hx itu kan X min 7 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita substitusi ya. Ya, kita substitusi ingat ya ke Fx dan Gx. Syaratnya itu harus lebih dari 0. Nah, berarti sebelah sini boleh ya. Kalau kita substitusikan ke Fx, Fx sama dengan ini X-nya sama dengan 7 ya. Gitu ya. Fx sama dengan Fx itu X kuadrat min 2. Berarti kita rubah ya. Jadi F7. F7 ya. F7 Berarti 7 pangkat 2 dikurangi 2. F7 sama dengan 49 dikurangi 2. Hasilnya sama adalah 47. Ini si F7. Nah, sekarang ke Gx. Gx ya. Gx-nya adalah Gx-nya itu X. X. Gx itu sama dengan X, berarti X sama dengan 7 gitu ya. Ya, berarti G7 G7 sama dengan 7 7. ya, udah ya. Berarti ini Nah, 7. Ini kan dua-duanya itu lebih dari 0 ya hasilnya. Maka untuk yang Hx sama dengan 1, Hx sama dengan 0, itu memenuhi syarat untuk kehimpunan penyelesaian. Ini ya. Ya. Jadi yang si X sama dengan 7-nya, yang ini kan tadi kita substitusi yang X sama dengan 7 kan. Nah, dia memenuhi syarat untuk yang ketiga karena Ya. dua-duanya lebih dari 0 atau dua-duanya positif. Ya. Oke, kita lanjut ke Syarat 4. syarat yang keempat. Syarat keempat itu, sebentar kita ke bawah dulu. Nah, syarat keempat itu Hx Hx-nya sama dengan min 1. Ini Hx-nya sama dengan min 1. Berarti tadi Hx itu X min 7 kan? X min 7 sama dengan min 1. Nah, si 7-nya kita pindahin juga ya ke kanan ya. Min 1 Ini min 1 tambah 7. Jadi X-nya adalah 6. 6. Nah, di sini juga sama hal syaratnya harus Dimasukin dulu ya, substitusikan ke si dulu. Fx dan Gx. Terus kita lihat dia bilangannya dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Nah, kita substitusi ke yang pertama dulu ya, Fx. Fx ya. Fx. Substitusi X sama dengan 6. Ini ke Fx ya. Ya. Fx-nya itu Fx sama dengan X kuadrat X kuadrat min 2. Berarti kalau F6 kita rubah X yang di sini dengan 6. Berarti 6 kuadrat dikurangi 2. min Hasilnya adalah 36 dikurangi 2. Berapa? 34. Oke. Nah, Kemudian sekarang substitusi ke kita Gx. substitusi ke Gx. Ke Gx ya, ini ya, ke Gx. Gx-nya adalah Gx-nya X. Oke. Berarti G6 berarti ya. G6. 6 sama dengan karena X-nya 6. cuma X aja, ya udah X-nya kita ganti dengan angka 6. Nah, Oke, di sini lihat 34 gerangan ganjil atau genap? genap. Genap ya. Terus 6 6 juga genap. genap. Nah, tadi apa syaratnya? Nah, tadi kan ada Syaratnya itu dia min harus 1. dua-duanya Ya, genap atau dua-duanya ganjil. ganjil. Atau kita coba ke yang min 1 pangkat Fx sama dengan min 1 pangkat Gx. Gx. Kita Jadi coba. gini ya, si Fx-nya, Fx dan Gx-nya ya, diubah menjadi min 1 ya. Ya, min 1. Nah, ini diubah jadi negatif 1. Jadi gimana nih? Negatif 1 pangkat Fx. pangkat Fx. Iya, Fx. Terus Sama ini dengan negatif 1 1 pangkat pangkat Gx. Gx. Nah, sekarang tadi kan kita udah Substitusi. tahu nih ya, Fx-nya 34, Gx-nya 6. Nah, negatif 1 pangkat 34 sama dengan negatif 1 pangkat 6. Nah, kalau negatif 1 dipangkatkan bilangan genap, hasilnya akan positif. Ini juga sama ya, ini kan genap juga kan. Nah, sebenarnya di sini itu dia nggak harus sama juga nggak apa-apa ya, asalkan dia genap dua-duanya atau ganjil dua-duanya. Maka itu hasilnya Jadi si X sama dengan 6-nya memenuhi syarat. Ya, kan tadi ini X sama dengan 6 nih. Nah, jadi dia memenuhi syarat. Nah, tadi kita punya berapa nih? berarti Udah selesai kan ya, ini sampai syarat 4 kan? Berarti kita punya nih, ini ya, 1, 2, 7,
Ini ya 8. Oh ya 8, Terus 7, satu lagi. Satu lagi itu yang bawah 6. barisan angka 6. Berarti nah kita urutkan dari angka yang paling kecil dulu kan? Paling kecil berarti angka yang paling kecilnya negatif 1. HP-nya boleh kita tulis ya. HP-nya itu negatif 1, 2, 6, 7, 7, dan 8. Karena semuanya ini memenuhi syarat. Kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat, maka dia tidak termasuk ke himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ya, ini untuk contoh yang sifat ke-5. Ya, sekarang lanjut kita cek dulu ya. Boleh. Nah, ini X sama dengan 2 dan atau X X sama dengan sama ya. Kemungkinan 2-nya adalah 8 sama 8, ini 7 juga ya. Nah, ketika 7 dimasukkan hasilnya lebih dari 0 ya, betul. Terus kemungkinan 4-nya tadi yang negatif 1 ya. 6 ya. Kita substitusi ke fx dan gx 3, 4, dan 6. Ini ketika diubah menjadi negatif 1. Jadi semuanya masuk ke himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya yang tadi betul ya? Negatif 1, 2, 6, 7, dan 8. Oke. Kita lanjut ke sifat 6. Oke. Nah, sifat 6 itu persamaan eksponen fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx mempunyai arti atau definisi jika dan hanya jika dua syarat berikut. Jadi dia punya dua syarat ya. Nah, kalau yang ini dia sih bilangan pokoknya yang berbeda tapi pangkatnya sama. Kalau yang tadi dia pangkatnya sama, pangkatnya beda, tapi bilangan pokoknya sama. Oke, ini syaratnya fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 0. Nah, ini fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti dia harus sebelahin 0, selain angka 0 ya. Langsung aja ke soal. Boleh. Nah, ini contoh soalnya. Nah, selesaikan persamaan eksponen berikut x kuadrat ditambah 2x min 3 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 10 pangkat x kuadrat min 4. Nah, jadi langsung aja ya. Kita ke sebelah sini dulu, bentar ya. Oke, soalnya adalah X kuadrat tambah 2x min 3 pangkat X kuadrat min 4 sama dengan X kuadrat plus 3x min 10 X kuadrat min 4. Jadi nah, lihat di sini dia si bilangan pokoknya beda ya. Ini kita tentukan dulu kali ya fx-nya yang mana, gx-nya yang mana, hx-nya yang mana. Nah, fx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2x min 3. Ini adalah fx berarti ya. Nah, ini apa? Gx-nya yang bilangan pokok kedua. Ini ya, gx ya. Nah, ini hx-nya adalah yang pangkat. Ya, ini karena dua-duanya sama, bolehlah kita tulis satu aja ya. Ini adalah hx. Nah, tadi ada syaratnya 2 kan ya? Berarti kemungkinan 1 atau syarat 1. Syarat satunya itu adalah fx sama dengan gx. Nah, si fx-nya ini sama dengan gx. Berarti langsung kita tulis aja ya. X kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Nah, ini kita pindahin semua ke kanan. Ya, semuanya kiri ya. Pindah ke ruas kiri. Berarti x kuadrat plus 2x min 3 min x kuadrat min 3x plus 10 sama dengan 0. Ini x kuadrat min x kuadrat dikelompokkan dulu ya. Tulis dulu. X kuadrat berarti x kuadrat min x kuadrat. Jadi yang ada pangkatnya kita jumlahin dengan yang ada pangkatnya. Kalau yang bilangan aja dengan yang bilangan aja ya. Harus satu ininya harus sama. Terus ditambah 2x min 3x ditambah min 3 tambah 10 ya, sama dengan 0. Paham ya kalau kayak gini ya?
Oke, ini X kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, itu berarti habis. jadi 0 kan? Gak usah Ya. tulis, gak apa-apa kan ya? 2X dikurangi 3X, Min X. min X. Ini Min 3 tambah 10, 7 ya? 7 ya, sama dengan 0. Jadi ini min X-nya sama dengan min 7. Atau kalau mau kita tulis X sama dengan 7. X sama dengan 7. Jadi dua-duanya kita bagi dengan negatif 1. Itu untuk yang syarat 1. Nah sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu Hx sama dengan 0. Nah kita ini dulu ya, bawahnya apa ya? Ini Nah, terus sini deh. sekarang syarat kedua. Syarat kedua itu Hx sama dengan kita tulis di sini ya. Syarat kedua ya. Hx sama dengan 0 itu berarti X kuadrat. Tadi kan dia X kuadrat min 4 kan? Sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Nah kalau yang ini ingat ya, kalau X kuadrat min 4 dia menggunakan, kalau kalian bingung, ingat ini ya, ada rumus kayak gini, A kuadrat min B kuadrat. Ini kalau kita jabarin jadi A min B dikali plus B. A plus B kayak gitu ya. Nah ini juga sama, ini tuh sama aja dengan X kuadrat min 2 kuadrat ya. 2 kuadrat itu kan 4, jadi bisa dijabarin kayak gini. Jadi kalian tuh harus cari faktornya lagi, langsung aja ke ini pakai rumus gitu. Jadi apa nih? X min 2 ya. 2 X plus 2 kayak gitu. sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Nah udah gitu kita substitusikan ke Fx dan Gx. Nah sekarang kita substitusi yang mana dulu? Ke Fx ya. Fx ya. Fx sama dengan Fx sama dengan ini yang 2 dulu atau yang min 2 dulu maunya? Kita pakai yang 2 dulu ya. Yang 2 dulu boleh. Substitusi X sama dengan 2 ke Fx berarti X kuadrat. mana Fx nanti? X kuadrat. X kuadrat ditambah 2x min 3. Ini ke bawah sedikit nggak apa ya? Berarti F2 ya? F2 sama dengan ganti X yang ada di Fx dengan angka 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 min kurangi 3. Hasilnya adalah 4 tambah 4 min 3. Hasil 8 kurangi 3 5. Ini terlalu bawah, di sini aja ya. F2-nya berarti sama dengan 8 dikurangi 3 adalah 5. Nah, terus sekarang ke Gx ya. Substitusi X sama dengan 2 ke Gx. Substitusi X sama dengan 2 ke Gx. Gx-nya adalah X kuadrat ditambah 3X min 10. Oke, kita rubah dengan G2. Jadi 2 kuadrat plus 3 dikali 2 min 10. Hasilnya adalah 4 tambah 6 min 10. 10 dikurangi 10? 0. Ya, jadi G2-nya adalah 0. Nah, tadi syarat yang tadi kan Fx dan Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 itu tidak memenuhi syarat. Karena di sini nih si X kita ketika X-nya 2 itu dimasukkan ke Gx, dia hasilnya 0, jadi tidak memenuhi syarat. Karena 2 tidak memenuhi syarat, maka kita ke X sama dengan min 2. Ya, sekarang X-nya ke min 2. Jadi substitusi X sama dengan min 2 ke Fx dulu ya. Ke Fx-nya adalah X kuadrat plus 2X min 3. Berarti F min 2. Ya. Nah sekarang kita ganti X-nya dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat 2 kali min 2 min 3. Ini adalah 4 min 4 ya. 4 dikurangi tambah negatif 4 kurangi 3. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 tidak sama dengan 0 kan? Ya. Kita coba ke yang Gx ya. Kita coba dulu ke Gx nih. Nah, kalau kita ke Gx, berarti langsung aja ya. Gx itu X kuadrat ditambah 2X min 3X. Oh iya, 3X min 3. Oh iya, 2. Nah, ini kan? Ya. Berarti G min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 min 10.
Ini hasilnya adalah 4 tambah min 6 min 10. Min 2 min 10 min 12 Min ya. 12. Dua-duanya dia tidak sama Sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2 memenuhi Syarat. syarat. Ya, karena tidak sama dengan 0 ketika disubstitusi. Nah, kita cek lagi dari awal. Ya. Berarti kita punya apa Nah, aja? Tadi syarat pertama. Syarat pertama kita punya X-nya sama dengan 7 ya? Iya. X-nya sama dengan 7. Terus syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu kan 2 dan min 2. Nah, Tapi yang karena 2 itu tidak memenuhi syarat, jadi dia tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya Min 2 dan 7. Jadi boleh tulis di sini ya. HP-nya itu min 2,7. Kita tulis dari bilangan yang paling kecil dulu. Ya. Nah, gimana? Kita lihat dulu ya. Sama ya, X sama dengan 7. Terus ini yang Kemungkinan duanya 2 dan min 2 ketika substitusi. Nah, karena tadi ya, jika X sama dengan 2 tidak memenuhi penyelesaian karena G 2-nya dia bernilai 0. Ini itu ada yang salah deh. Nah, ini di sini ya. Dua-duanya ini dia tidak sama dengan 0. tidak sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2-nya memenuhi penyelesaian. Jadi HP-nya tadi min 2 dengan 7. Oke. Selesai ternyata ya, kirain masih banyak. Ya. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa komen ya. Jangan lupa komen. Atau kalau kalian suka dengan video ini boleh diapain? Dijempolin ya. Like. Jangan lupa subscribe. Oke, udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.